Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Ramadiani dengan NIM 2406320002 dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Perhotelan akan mempresentasikan hasil mind mapping saya. Lalu yang pertama itu ada pengantar psikolog. Definisi psikolog. Yang pertama dari Musen dan Rosenzweig. Pada masa lampau, psikolog diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mind atau pikiran yang diistilahkan dengan the study of mind. Beberapa waktu kemudian, mind berubah menjadi behavior atau tingkah laku, sehingga psikolog definisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Lalu yang kedua dari Woodward dan Marquez. Psikolog adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitarnya. Yang ketiga ada dari Clifford T. Morgan. Psikolog adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Definisi pelayanan. Pelayanan atau service menurut Richard dan Gallagher yang dalam itu atau service is the transaction between yourself and another person. Pelayanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Lalu tujuan untuk pengantar psikolog ini, yang pertama memahami tingkah laku atau to understand. Psikolog ingin memahami individu satu dengan lain berbeda atau untuk memahami dorongan yang melatar belakangi tingkah laku individu. Yang kedua yaitu memprediksi tingkah laku atau to predict. Pengetahuan atau pemahaman yang telah diperoleh digunakan psikolog untuk memprediksi tingkah laku yang akan terjadi. Yang ketiga adalah mengendalikan tingkah laku atau to control. Psikolog mengendalikan tingkah laku yang meliputi mencegah dan memperbaiki keadaan yang tidak menguntungkan dan membuka kemungkinan terjadinya keadaan yang lebih menguntungkan. Pelayanan dalam bahasa Inggris disebut service yang memiliki masing-masing huruf dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama S, yaitu smile for everyone, selalu tersenyum pada setiap orang. Yang kedua ada E, excellent in everything we do, selalu melakukan yang terbaik dalam bekerja. Yang ketiga ada R, reaching out to every guest with hospitality, yaitu menghadapi setiap tamu dengan penuh keramahan. Yang ketiga ada V, viewing with every guest as special, melihat setiap tamu sebagai orang yang istimewa. Yang kelima ada I, inviting guests to return, mengundang tamu untuk datang kembali ke perusahaan kita. Lalu ada C, creating a warm atmosphere, yaitu menciptakan suasana hangat saat berhadapan dengan tamu. Lalu yang terakhir ada E, eye contact that show we care, kontak mata dengan tamu untuk menunjukkan bahwa kita penuh perhatian terhadap tamu. Selanjutnya, pengertian dari psikolog pelayanan yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses interaksi kerja di industri jasa pelayanan, yaitu antara pelanggan atau tamu, ataupun klien ataupun nasabah atau pasien, dan para petugas atau pegawai atau karyawan. Psikologi pelayanan perlu dipelajari dalam industri jasa pelayanan karena satu, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan orang lain dalam hidup ini, dan dengan demikian kita perlu memahami orang lain. Yang kedua, yaitu pemahaman akan orang lain akan memudahkan kita dalam memberikan kepada orang tersebut. Yang ketiga, pemahaman akan orang lain menjadikan kita yang dapat bekerja dalam industri jasa pelayanan dapat mencoba atau berusaha bertindak sebijaksana mungkin terhadap orang yang kita layani ataupun diri sendiri. Lalu ada penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada, dua macam. Yang pertama ada penyesuaian diri secara pasif, maksudnya kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Lalu yang kedua ada penyesuaian diri secara aktif, artinya bahwa kita memengaruhi lingkungan untuk disesuaikan dengan diri kita. Hubungan antara pelayanan jasa dengan konsumennya merupakan kunci sukses cabang usaha hotel. Bila mana hubungan mereka baik, maka tamu akan berkunjung kembali dan pengusaha memiliki ikatan hubungan yang sangat berarti dalam membangun promosi yang berbentuk word of mouth communication. Lalu, sikap positif.
Dalam dunia industri jasa pelayanan, sikap positif perlu ditanamkan pada setiap individu yang terlibat di dalamnya. Menurut Chris 1993-44, sikap positif dalam bekerja adalah cara Anda menyuarakan suasana hati Anda kepada orang lain secara positif. Cara terbaik agar Anda selalu dalam positif antara lain adalah: yang pertama, berpikir positif; kedua, bertindak positif; yang ketiga, memandang sesuatu secara positif; yang keempat, menghilangkan prasangka buruk. Lalu bagaimana cara kita membangun citra diri yang positif? Yang pertama, kesan awal itu penting. Hal ini dilakukan dengan berbicara basa-basi dan pendekatan awal akan memengaruhi hubungan selanjutnya. Yang kedua, jangan membuat tamu menunggu karena ia akan menjadi frustasi. Lalu yang ketiga, selalu ramah dengan cara menyampaikan salam sesuai waktu dan menyebut nama. Yang keempat, perlakuan semua tamu sebagai tamu pertama hari ini. Yang kelima, pandang wajahnya saat berbicara. Yang keenam, tersenyum setiap saat. Yang ketujuh, saat berkomunikasi dengan tamu jangan menghakimi. Dan yang terakhir, berbicara secara jelas dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh tamu. Yang kesembilan, secara tertulis kita harus berkomunikasi secara tertulis harus jelas dan terkesan ramah. Lalu yang ke-10, hindari beban pikiran yang menyebabkan perhatian kepada tamu terpecah. Yang ke-11, ungkapkan sesuatu yang tulus dan positif kepada tamu. Berikan pelayanan lebih untuk memuaskan tamu meskipun akan membebani kita. Yang selanjutnya, periksa dokumen atau surat-surat kita bagaimana kesan dan dapat kesan itu ditingkatkan. Yang selanjutnya, lakukan kampanye yang berkesinambungan untuk meyakinkan bahwa yang diinginkan tamu tercapai dan terjaga mutunya. Lalu berikan dorongan kepada staf dan tamu untuk menjalin hubungan yang lebih akrab sehingga staf mengetahui keinginan tamu. Terakhir, catat setiap tindakan kita. Pastikan bahwa keperluan tamu benar terpenuhi. Tawarkan bantuan yang lebih besar dari yang mereka harapkan.
Lalu di selanjutnya ada karakteristik dan pelayanan usaha hotel. Yang pertama itu ada karakteristik usaha hotel. Tujuan dari setiap usaha perhotelan adalah mencari keuntungan dengan menyewakan fasilitas dan atau menjual pelayanan kepada para tamunya. Dan berdasarkan pada pengertian hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hotel dalam menjalankan usaha selaku melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada penyewaan kamar. Yang kedua ada penjualan makanan dan minuman. Yang ketiga ada penyediaan pelayanan penunjangan lain yang bersifat komersial. Lalu penyewaan kamar, kegiatan utama dari suatu hotel adalah menyewakan kamar kepada tamu. Untuk bisa memberikan kepuasan kepada tamu, keadaan kamar yang disewakan harus berada dalam keadaan bersih, nyaman, menarik, dan aman, terbebas dari penyakit dan kecelakaan, dan juga dari pencurian juga. Lalu jenis dan fasilitas standar kamar tamu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada single room, yang kedua twin room, yang ketiga double room, yang keempat double. Lalu kebijakan usaha hotel. Hotel akan menyusun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk kebijakan seperti yang pertama, pangsa pasar yang ditetapkan untuk dilayani. Kedua, jenis-jenis produk yang akan ditawarkan. Ketiga, standar produk yang akan dipenuhi. Yang keempat, keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kelima, hubungan-hubungan dengan karyawan, pemasok, komunitas, dan masyarakat umumnya. Lalu ada produk usaha hotel. Produk yang dihasilkan oleh usaha hotel dapat dibedakan menjadi yang pertama ada komponen produk nyata. Adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, atau diraba, diukur, dan dihitung. Contohnya adalah makanan, minuman, kamar tidur, dan lain-lain. Yang kedua ada komponen produk tidak nyata atau abstrak, merupakan semua produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai satu pengalaman. Faktor-faktor produk tidak nyata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Lalu kualitas pelayanan dan harapan tamu. Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang kompleks. Oleh James Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons dijelaskan bahwa tamu akan menilai kualitas pelayanan melalui 5 prinsip dimensi pelayanan sebagai tolak ukurnya, yaitu yang pertama ada reliabilitas atau reliability adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu. Yang kedua ada responsive atau responsiveness, yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat. Yang ketiga ada kepastian atau jaminan atau yang bisa disebut dengan assurance adalah pengetahuan dan kesopanan santunan serta kepercayaan diri para pegawai. Dimensi assurance memiliki ciri-ciri kompetensi untuk memberikan pelayanan sopan dan memiliki sifat respek terhadap tamu. Yang keempat ada empati atau empathy, yaitu memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Yang kelima nyata atau tangible, yaitu sesuatu yang nampak atau nyata seperti penampilan para pegawai dan lain-lain. Lalu ada model pelayanan hotel. Yang pertama yaitu elemen pertama disebut dengan provider atau PR, ialah orang-orang yang menyediakan pelayanan atau pada bagian dapat diambil contoh room boy atau maid, houseman, supervisor, dan sebagainya, yang mana mereka mempunyai hubungan dengan para tamu baik secara langsung maupun tidak langsung. Situasi kerja mereka dipengaruhi oleh pertama sistem, prosedur, atau instruksi kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan kedua oleh perilaku, sikap, dan normal-normal yang melekat pada diri masing-masing serta situasi lingkungan. Elemen kedua adalah disebut dengan receiver atau RI, ialah orang-orang yang menerima pelayanan. Dan dalam kaitan ini adalah para tamu hotel dengan berbagai pengalaman, ide, dan kultur yang berbeda-beda. Elemen ketiga disebut dengan transfer atau TR, adalah suatu keadaan yang tercipta oleh interaksi antara kedua elemen sebelumnya. Pada elemen pertama PR mempunyai 3 unsur yang merupakan satu kesatuan. Ketiga unsur tersebut masing-masing adalah yang pertama P, yaitu produk adalah produk yang dihasilkan oleh bagian hotel seperti kebersihan, kerapian, kelengkapan, kenyamanan, dan keamanan kamar-kamar tamu. Yang kedua B adalah perilaku dan sikap atau behavior, adalah perilaku yang
dan sikap dari pembeli pelayanan yang mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan produk kepada para tamu. Yang ketiga ada E, yaitu suasana lingkungan atau environment, yaitu tempat bekerja. Adapun kebutuhan tamu akan pelayanan meliputi yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua kebutuhan sosial, yang ketiga kebutuhan psikologis. Ada beberapa tujuan ataupun alasan tamu menginap di hotel, yaitu mendapatkan pelayanan. Diantaranya adalah yang pertama untuk mengadakan pertemuan atau konvensi, yang kedua untuk tujuan bisnis atau usaha, yang ketiga untuk berlibur. Meningkatkan standar pelayanan berarti juga meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan standar pelayanan lebih dari apa yang diinginkan oleh tamu dapat dilakukan melalui 2 cara berikut. Yang pertama, meningkatkan standar pelayanan dengan meningkatkan atau menambahkan komponen-komponen produk nyata yang berarti juga akan meningkatkan biaya. Yang kedua, dengan cara meningkatkan komponen-komponen produk tidak nyata yang dapat dikatakan tanpa adanya penambahan biaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui peningkatan sopan santun, sifat penuh perhatian dan bersahabat, memberikan sesuatu yang berkenan dengan meningkatkan harga diri ataupun status tamu, mengantisipasi kebutuhan atau keluhan-keluhan tamu dengan cepat, menawarkan sesuatu untuk dikerjakan, dan sebagainya. Lanjut ke karakteristik usaha jasa pelayanan hotel. Suatu usaha yang menghasilkan jasa pelayanan hotel mengandung 2 elemen tertentu yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi perbedaan jenis usaha jasa pelayanan. Kedua elemen itu adalah, yang pertama ada intensitas tenaga kerja, adalah rasio biaya tenaga kerja atau labor cost terhadap nilai bangunan perusahaan beserta perlengkapannya, angka tetapi tidak termasuk nilai inventory. Lalu dengan pengertian tersebut, maka suatu usaha dengan intensitas tenaga kerja yang tinggi atau high labor intensive adalah bila secara relatif biaya tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan nilai bangunan perusahaan dan perlengkapan, serta menitik beratkan pada biaya waktu serta upaya-upaya yang dilakukan pekerja. Sebagai contoh, jenis pelayanan profesional adalah merupakan high labor intensive. Sedangkan intensitas tenaga kerja yang rendah atau low labor intensive, yaitu tingkat biaya tenaga kerja lebih rendah dibandingkan dengan nilai bangunan perusahaan dengan perlengkapannya. Interaksi dan pelayanan yang didasarkan pada pesanan konsumen sebagai elemen kunci yang kedua dalam atau usaha jasa pelayanan adalah terdiri dari 2 unsur yang sama tetapi mempunyai konsep yang berbeda, yaitu yang pertama ada derajat atau ukuran di mana konsumen berinteraksi dengan proses pelayanan. Dan yang kedua, derajat atau ukuran di mana pelayanan yang diberikan didasarkan pada pesanan atau keinginan konsumen. Lalu di bab selanjutnya ada karakteristik tamu. Yang pertama, tipe-tipe perilaku pelanggan. Itu yang nomor 1 ada tipe BB, menuntut pelayanan yang sangat baik tetapi pengetahuan tentang produk minim. Tipe pelanggan ini sangat banyak bicara. Yang selanjutnya ada tipe kerbau, yaitu pelanggan yang tidak tahu apa-apa dan tidak banyak bicara. Selanjutnya ada tipe burung hantu, yaitu pelanggan yang cerdas, tahu produk dan pelayanan. Biasanya tipe ini enggan berbicara dengan petugas, maunya dengan atasan. Lalu yang terakhir ada tipe ikan hiu, pelanggan yang tahu apa yang diinginkan tetapi tidak peduli dengan pelayanan, yang penting kebutuhannya terpenuhi. Lalu ada beberapa karakter unik, yaitu bagi traveler menginap di hotel menjadi salah satu hal yang hampir selalu dilakukan saat traveling, walau kadang ada juga non-traveler yang rutin menginap di hotel karena alasan tertentu. Yang pertama ada tipe ordinary. Mungkin banyaknya tamu hotel menganggap diri mereka biasa-biasa saja, datang untuk check-in, istirahat di hotel maupun menikmati fasilitas di mana di dalamnya dan check-out pada waktunya. Normalnya tamu hotel memang seperti itu, namun lihat dulu tipe-tipe tamu lainnya di bawah ini sebelum menganggap diri kalian adalah tamu biasanya. Yang kedua ada tipe selebriti. Maksud tipe selebriti di sini bukan selebriti sesungguhnya ya, namun para tamu yang selalu ingin dilayani lainnya selebriti. Sebagian orang mungkin lebih suka menjuluki tamu ini sebagai tamu yang manja. Tamu dengan tipe selebriti ini sangat suka diperhatikan dan mereka maunya serba dilayani sebaik mungkin. Mereka suka dinomorsatukan, kadang tidak mentolerir kesalahan yang dibuat oleh pihak hotel maupun staf hotel, dan selalu menekankan jika tamu adalah raja. Lalu ada tipe turis sejati.
Tamu seperti ini datang ke hotel dengan tujuan untuk beristirahat. Mereka memilih hotel bukan karena faktor lokasi semata, melainkan karena fasilitas dan suasana yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Karenanya mereka suka menggunakan fasilitas hotel seperti spa dan fitness maupun berenang dan bersantai di tepi kolam renang, dan tidak sungkan membelanjakan uang untuk memesan makanan di hotel maupun mengikuti program tour yang diselenggarakan oleh hotel. Namun, tamu jenis ini biasanya cenderung royal terhadap uang tips sehingga disukai oleh staf hotel. Lalu ada tipe tukang komplain. Dari seluruh jenis tamu yang ada di daftar ini, mungkin tamu jenis ini yang paling membuat staf hotel mengelus dada. Segala macam dikeluhkan olehnya, mulai dari air kamar mandi yang lama panasnya sampai sampah yang telat dibersihkan, room service yang lambat merespon, dan banyak lagi komplain lainnya. Sebetulnya tamu tukang komplain seperti ini punya macam-macam. Ada yang memang sifat aslinya hobi mengeluh, namun ada juga yang berusaha mencari keuntungan dengan melakukan komplain itu seperti mengejar kompensasi dari hotel tersebut. Lalu tipe kabayan. Maksud dari tipe kabayan diambil dari nama tokoh dalam cerita Sunda. Kabayan yang dulunya kerap diperankan oleh Didi Petet di sini adalah tamu yang dilihat banget jarang menginap di hotel. Lalu ada tipe kolektor. Kalau tamu jenis ini murni berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi. Mereka suka mengumpulkan barang-barang dari hotel, mulai dari barang-barang kecil seperti sampo, sabun maupun toiletis, sehingga banyak barang agak besar seperti sandal, hotel, perlengkapan turis, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tipe tidak mau rugi. Check-in jauh sebelum waktu sehingga bisa masuk kamar tepat waktu, dan selalu check-out sesaat menjelang batas waktu yang ditentukan. Lalu yang ada lagi itu tipe gratisan. Tamu jenis ini biasanya sering menginap di hotel maupun mengetahui seluk-beluk dunia perhotelan. Jadi mereka sering mencari celah-celah untuk meminta diskon dan malah terkadang minta gratisan. Selanjutnya ada tipe pebisnis. Tamu ini hanya menginap di hotel hanya untuk keperluan bisnis. Jadi mereka hanya menggunakan hotel sebagai tempat peristirahatan sementara dan jarang menggunakan fasilitas dalam hotel karena sibuk di luar. Lalu ada tipe annoying. Tidak semua dinding hotel itu kedap suara, karena faktanya banyak juga hotel yang memiliki dinding tipis dan berbahan non-bata. Sayang tidak semua tamu hotel bisa bersikap tenang. Ada juga yang kerap menyetel TV keras-keras, mengobrol dengan keras, bahkan bertengkar tanpa malu-malu sehingga bisa didengar oleh tetangga sebelahnya maupun berpesta. Lalu ada tipe kombinasi. Faktanya bisa saja seorang tamu hotel memiliki kombinasi dari karakteristik yang sudah disebutkan di atas. Misalnya jika menginap di hotel, saya termasuk tipe turis sejati datang ke hotel untuk istirahat dan santai. Dengan kombinasi tipe tidak mau rugi, check-in dan check-out tepat waktu supaya maksimalkan istirahat di hotelnya. Lalu ada tipe-tipe perilaku petugas atau pelayan. Yang pertama ada helper, yaitu senang membantu secara sopan, merasa memiliki tanggung jawab bersama, dan senang memakai peralatan bersama. Yang kedua ada peacemaker, menghindari konflik dan senang memberi saran mencari jalan tengah, reformis. Yang ketiga ada reformis, mengikuti aturan secara ketat, perfeksionis, memaksa orang mengikuti aturan. Yang selanjutnya ada generalis, yang penting pekerjaan selesai, enggan mengerjakan yang dianggap tidak penting, dan inisiatif lalu merangsang orang lain. Lalu ada loyalis, patuh kepada keinginan orang lain, bergantung lembut dan ingin disukai, ingin diberi saran oleh atasan. Lalu ada artis, terkesan murung, acuh tak acuh, semangat tidak tetap, insting mengambil keputusan berdasarkan naluri, banyak ide imajinatif. Lalu ada thinker, kritis, logis, dan analis dalam menilai sesuatu, pengamat yang baik, mengambil keputusan inti berdasarkan penataan yang efektif. Lalu ada status seeker, yaitu percaya diri mantap, agresif, yakin akan perkembangan status diri. Dan yang terakhir ada leader, tegas dalam pengambilan keputusan, vokal, ingin orang lain mengikuti kehendaknya. Lalu yang selanjutnya ada menangani konflik. Yang pertama, konflik sebagai kita tidak sesuai dengan tujuan, yaitu konflik muncul ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang saling bertentangan, menciptakan ketegangan dalam interaksi. Selanjutnya, peran emosi dalam konflik. Emosi seringkali memicu konflik, terutama dalam konteks pelayanan, di mana perasaan pelanggan dan penyedia saling berinteraksi. Lalu ada dampak konflik terhadap kualitas pelayanan, yaitu konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi kualitas pelayanan.
mempengaruhi kepuasan pelanggan secara signifikan. Lalu yang selanjutnya ada motivasi konsumen. Yang pertama ada positif dan negatif, yaitu sasaran yang didekati, misal X menjadi anggota klub kebugaran agar sehat dan bugar. Selanjutnya sasaran yang dijauhi, misal Y menjadi anggota klub kebugaran agar tidak menjadi gemuk dan penyakitan. Lalu selanjutnya ada motivasi rasional vs emosional, yaitu rasional jika konsumen secara teliti membandingkan semua alternatif dan memilih alternatif yang memberikan kegunaan terbesar pada mereka didasarkan pada kriteria yang betul-betul objektif seperti ukuran, berat, harga. Lalu yang emosional jika pemilihan sasarannya menurut kriteria pribadi atau subjektif, misalnya kebanggaan, ketakutan, kasih sayang, atau status. Lalu yang selanjutnya ada need and want, yaitu pemasaran tidak menciptakan kebutuhan. Kebutuhan lebih dulu ada sebelum pelaku pemasaran. Selanjutnya, tugas pemasaran adalah memastikan konsumen terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas. Lalu pemasaran membuat para konsumen lebih menyadari berbagai kebutuhan yang tidak dirasakan. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan secara bersifat fisiologis atau biogenis. Yang kedua ada kebutuhan perolehan atau kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kita pelajari sebagai jawaban terhadap kebudayaan atau lingkungan kita yang bersifat psikologis atau psikogenis. Lalu ada sasaran. Yang pertama ada sasaran umum, yaitu kelas atau kategori sasaran umum yang dipandang konsumen sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada sasaran produk khusus, yaitu berupa berbagai produk dengan merek khusus yang dipilih konsumen sebagai sasaran mereka. Lalu sifat dinamis motivasi. Yang pertama, kebutuhan tidak akan sepenuhnya terpuaskan. Yang kedua, kebutuhan baru muncul ketika kebutuhan lama terpenuhi. Yang ketiga, kesuksesan dan kegagalan mempengaruhi sasaran. Yang keempat, sasaran pengganti. Yang kelima, rasa frustasi. Lalu yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan, yang dimana kepuasan menurut Philip Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Lalu ada kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Pilihan yang ditentukan oleh perusahaan pada masa sekarang tiada lain adalah mengimplementasikan program manajemen kualitas total. Kualitas itu juga disebut tingkat pelayanan pelanggan. Pengertian kualitas menurut Philip Kotler yaitu keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasakan puas setelah menerima pelayanan jasa dari perusahaan tergantung pada kinerja pengelola atas penawaran sehubungan dengan harapan pelanggan. Bagi pelanggan yang merasakan puas akan berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan itu sendiri, karena pelanggan yang merasakan kepuasan akan menjadi new customer bagi perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Sekian presentasi mind mapping dari saya. Kurang lebihnya kalau ada salah kata ataupun kekurangan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.